Pernah nggak sih kamu lihat soal tes yang bikin jantung langsung deg-degan? Bukan karena hitungannya susah, tapi karena kita malah bingung harus mulai dari mana. Nah, itulah jebakan dari soal kecukupan data. Hari ini kita bakal bongkar tuntas kode di baliknya. Percaya deh, setelah ini, cara kamu memandang soal ini bakal berubah total. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenapa soal ini rasanya ngejebak banget. Terus, kita akan ubah total cara berpikir kita. Setelah itu, kita pelajari aturan mainnya, kuasai strategi 3 langkah yang ampuh, hindari kesalahan-kesalahan fatal, dan di akhir nanti, kamu bakal punya identitas baru, seorang detektif data, bukan lagi sekedar kalkulator. Oke, kita jujur-jujuran aja ya. Waktu kita lihat soal kayak gini, apalagi dengan waktu yang terus jalan, reaksi pertama kita itu biasanya panik, bukan mikir. Soalnya kelihatan ribet, ada 2 pernyataan tambahan, wah pusing duluan. Ini emang dirancang sebagai jebakan waktu, yang tujuannya bikin kita kehilangan fokus sebelum mulai bertarung. Coba deh lihat soal ini. Otak kita kan otomatis langsung pengen cari jawabannya ya. Kita jadi gatel pengen pakai eliminasi, substitusi, pokoknya gimana caranya biar ketemu nilai X dan Y. Tapi, tahu-tahu waktu kita habis cuma buat ngitung. Nah, disitulah jebakan pertamanya. Kita malah sibuk menghitung, padahal soalnya nggak minta itu. Nah, ini dia momen pencerahannya. Ini adalah perubahan mindset paling penting yang harus kamu lakukan. Lupakan dulu kalkulator, lupakan mencari angka pastinya. Coba deh, ubah pertanyaannya di kepala kita. Bukan lagi berapa jawabannya, tapi informasi yang ada ini cukup nggak sih buat ngejawab? Beda banget kan? Sekarang kita masuk ke prinsip intinya. Kalau kamu paham ini, cara kamu ngerjain soal ini bakal berubah selamanya. Anggap aja ini bukan soal matematika, karena sebenarnya ini adalah tes penalaran logika. Gampangnya gini deh, soal ini nggak peduli seberapa cepat kamu bisa ngitung. Soal ini cuma mau tahu seberapa jago kamu menilai sebuah informasi. Petunjuk yang dikasih ini cukup nggak ya buat jawab pertanyaan? Udah, itu aja. Jadi, ini bukan adu cepat menghitung, tapi adu cerdas menganalisis. Coba deh lihat perbandingan 2 pola pikir ini. Di sebelah kiri itu pola pikir kalkulasi yang sibuk nyari angka pasti, misalnya X sama dengan 25. Nah di sebelah kanan itu pola pikir evaluasi. Kita jadi detektif yang cuma mikir, oke, petunjuknya cukup nih buat pecahin kasus. Tugas kita adalah untuk selalu berada di tim sebelah kanan. Setiap permainan pasti punya aturan, termasuk soal ini. Kabar baiknya, aturan mainnya, yaitu 5 pilihan jawabannya, selalu sama persis di setiap soal. Kalau kamu hafal logika di balik pilihan A, B, C, D, dan E, kamu udah menang setengah jalan. Nah, ini dia contekan saktinya. Gini cara bacanya. Kalau pernyataan 1 cukup tapi 2 enggak, jawabannya A. Kalau sebaliknya, 2 cukup tapi 1 enggak, jawabannya B. Kalau dua-duanya baru cukup kalau digabung, jawabannya C. Kalau dua-duanya sama-sama hebat dan bisa jawab sendiri-sendiri, jawabannya D. Dan kalau digabung pun tetap nggak cukup, ya udah, jawabannya E. Hafalin ya logikanya, ini kunci segalanya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita langsung ke rencana aksinya. Nggak perlu lagi nebak-nebak atau kerja acak-acakan. Ada strategi 3 langkah yang sistematis dan anti gagal yang bakal nuntun kamu langsung ke jawaban yang benar. Ini dia metodenya. Langkah 1, anggap pernyataan 2 itu nggak ada. Fokus ke pernyataan 1 saja. Terus tanya ke diri sendiri, cukup atau enggak. Langkah 2, sekarang gantian. Lupakan total soal pernyataan 1. Fokus ke pernyataan 2 saja. Tanya lagi, cukup atau enggak. Nah, bagian ini, ngecek satu persatu, sering banget dilewatin orang. Baru di langkah 3, kalau dua-duanya emang nggak cukup sendirian, kita boleh gabungin kekuatan mereka. Waktunya praktek. Yuk kita tes strateginya. Pertanyaannya, berapa nilai sudut Z? Kita punya 2 petunjuk. Ingat ya, kita bedah satu persatu. Jangan pernah langsung digabung. Oke, langkah 1, lupakan dulu pernyataan 2. Kita cuma punya info AC sama dengan BA. Artinya, ini segitiga sama kaki. Artinya lagi, sudut X dan Y itu pasti sama besar. Ini petunjuk yang bagus sih, tapi apa kita bisa tahu nilai Z dari sini doang? Tentu aja enggak. Kan nggak ada angkanya sama sekali. Jadi kita kembali ke pertanyaan sakti kita. Cukup atau tidak cukup? Jelas. Cuma tahu X sama dengan Y nggak akan bisa bantu kita nemuin nilai Z. Jadi kesimpulannya, pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, sekarang langkah 2. Kita riset pikiran kita ya. Lupakan total soal segitiga sama kaki tadi. Kita cuma punya 1 informasi sekarang.
Sudut X adalah 78 derajat. Apakah ini cukup buat nyari Z? Tentu aja enggak. Kita kan nggak tahu apa-apa soal sudut Y. Bisa aja Y itu 20 derajat atau 50 derajat, kita nggak tahu. Jadi, pernyataan 2 saja juga tidak cukup. Nah, karena pernyataan 1 nggak cukup, dan pernyataan 2 juga nggak cukup, baru deh kita boleh masuk ke langkah 3, menggabungkan kedua petunjuk. Petunjuk 1 bilang X sama dengan Y. Petunjuk 2 bilang X itu 78 derajat. Kalau digabung, artinya X dan Y sama-sama 78 derajat. Nah, di segitiga, kalau kita tahu 2 sudut, kita pasti bisa cari sudut yang ketiga. Jadi gabungan keduanya cukup. Jawaban yang benar adalah C. Strateginya udah dapat. Sekarang kita naikin level permainan kita. Cara terbaik buat jadi jago itu kan dengan belajar dari kesalahan orang lain. Yuk kita lihat kesalahan-kesalahan fatal apa aja yang harus kamu hindari. Ini dia, daftar dosa yang paling umum. Pertama, masih gatal pengen ngitung jawaban akhirnya. Kedua, nggak sabaran dan langsung gabungin data. Ketiga, nah ini yang licik. Lupa kalau sebuah persamaan bisa punya lebih dari 1 jawaban. Contohnya, X² sama dengan 25, kan X-nya bisa 5, bisa juga minus 5. Dan terakhir, takut milih jawaban E, seolah-olah itu pilihan yang salah, padahal valid-valid aja kok. Yuk, kita lihat contoh jebakan yang paling klasik. Pertanyaannya simpel, apakah K lebih besar dari 50? Petunjuknya, K² lebih besar dari 2500. Reaksi pertama kita mungkin, oh gampang, akar dari 2500 itu 50, jadi K pasti lebih dari 50. Cukup. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Dan inilah jebakannya. Kalau K itu 60, kuadratnya kan 3600. Emang lebih besar dari 2500. Jawaban untuk pertanyaannya, iya. Tapi gimana kalau K itu minus 60? Kuadratnya juga 3600 kan? Tapi apakah minus 60 lebih besar dari 50? Jelas tidak. Nah, karena satu petunjuk ini bisa menghasilkan jawaban ya dan tidak sekaligus, artinya petunjuk ini tidak cukup. Kita sudah sampai di bagian akhir. Sekarang waktunya untuk meresmikan identitas baru kamu. Lepaskan jubah kalkulatornya. Mulai detik ini, setiap kali kamu melihat soal seperti ini, kamu adalah seorang detektif informasi. Inilah mantra barumu. Jadilah detektif, bukan kalkulator. Coba deh pikirin, Sherlock Holmes itu nggak pernah ngarang-ngarang bukti. Dia kumpulin petunjuk yang ada, baru dievaluasi. Tugas kamu persis sama. Lihat petunjuk 1 dan 2, lalu putuskan, apakah bukti ini cukup buat menutup kasus ini? Jadi, aku akan tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Lain kali kamu berhadapan dengan soal seperti ini, apa yang akan kamu buru? Apakah kamu akan jadi pemburu angka dan jawaban akhir yang cuma buang-buang waktu? Atau kamu akan jadi pemburu petunjuk, mencari tahu apakah datanya cukup, yang merupakan kunci sebenarnya untuk menang? Pilihan ada di tanganmu, detektif.